Tanggal 20 Januari tahun 2008, seorang petugas kebersihan pemerintah DKI Jakarta menemukan kepala manusia di dalam tumpukan sampah di pintu air Kali Kresek di Jalan Raya Cilincing, Jakarta Utara. Siapakah yang tega melakukan itu? Dan apa latar belakangnya? Begini ceritanya. Waktu itu, tanggal menunjukkan 17 bulan Januari tahun 2008, seorang petugas sebuah hotel di Jakarta Utara merasa kaget ada bercak darah di lantai hotel. Setelah ditelusuri dari mana asal bercak darah tersebut, ternyata mengarah ke dalam kamar yang posisinya paling pojok di lantai 2. Kamar itu bernomor 17AB. Sebenarnya, kamar tersebut masih disewa orang, dan ketika pintunya diketuk, tidak ada jawaban. Petugas hotel pun membuka pintu kamar tersebut dengan kunci duplikat. Ketika dibuka, ternyata kondisi kamar dalam keadaan bersih dan rapi. Namun, karena merasa curiga, petugas hotel pun melongok ke kolong tempat tidur. Dan alangkah terkejutnya petugas hotel. Ternyata di kolong tempat tidur terdapat mayat perempuan yang sudah tidak utuh lagi. Seisi hotel pun gempar. Beberapa orang melaporkan ke kantor polisi. Polisi pun lantas melakukan penyelidikan. Berdasarkan kesaksian petugas kas, sebelumnya perempuan yang sudah menjadi mayat tersebut menginap bersama seorang pria. Sayangnya, identitas pria dan perempuan itu tidak tercatat. Tampaknya identitas keduanya memang sengaja disembunyikan. Petugas hotel yang lain mengatakan sempat bertemu pria tersebut yang terlihat terburu-buru meninggalkan hotel. Siapakah pria tersebut? Dan siapakah perempuan yang sudah menjadi mayat tersebut? Di sebuah rumah yang tidak terlalu besar di Kelurahan Lagoa, Koja, Jakarta Utara, tampak seorang lelaki tua yang kebingungan. Lelaki tua itu bernama Muhtarjo. Muhtarjo kebingungan karena sudah 2 hari anak perempuannya yang bernama Antika Septiani, 22 tahun, belum pulang juga dan tidak ada kabar berita. Baru pada keesokan harinya, ada SMS dari nomor Atika yang mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit dan berada di Sukabumi karena disuruh oleh bosnya di perusahaan. Muhtarjo gembira, tapi ada yang aneh. Saat ditelepon balik, Atika tidak mengangkat teleponnya, dan ketika di SMS, Atika juga tidak membalasnya. Muhtarjo curiga, pasti ada sesuatu, pikirnya. Lalu Muhtarjo mendatangi perusahaan tempatnya Atika bekerja. Perusahaan itu bernama PT Kaho Indah Citra Garment di kawasan KBN Cakung, Jakarta Utara. Setelah ditanyakan, ternyata Atikah beberapa hari tidak masuk kerja dan juga tidak ada agenda perusahaan ke Sukabumi. Muhtarjo pun semakin cemas. Esoknya, Muhtarjo menerima SMS yang mengagetkan. SMS itu berisi kabar Atikah telah dirampok dan dibuang di Cibubur. Akhirnya pada tanggal 19 Januari tahun 2008, Muhtarjo melaporkan kehilangan Atikah ke kantor polisi. Jakarta, April tahun 2007, atau 9 bulan sebelum kejadian, seorang pria bernama Zaki Aprijal Nurpaijin berumur 27 tahun bersama seorang temannya menemukan bon belanja yang di dalamnya tertera nomor ponsel. Iseng-iseng, teman Zaki menghubungi nomor tersebut memakai ponsel Zaki. Dia mengaku sebagai mahasiswa Trisakti di Jakarta. Pemilik nomor ponsel tersebut ternyata seorang perempuan bernama Atika. Lama-kelamaan, teman Zaki dan Atika sering mengobrol via ponsel. Hingga suatu hari, teman Zaki pulang ke kampung halaman. Atika masih terus menghubungi ponsel Zaki. Awalnya, Zaki tidak mau menjawab panggilan tersebut karena dia tahu panggilan itu untuk temannya. Akhirnya Zaki menjawab panggilan telepon Atika dan pura-pura menjadi temannya. Tak disangka, Zaki keterusan dan lupa dengan statusnya bahwa dia telah berkeluarga dan sudah punya anak. Setelah berkomunikasi via ponsel selama 3 bulan, akhirnya Zaki dan Atika memutuskan untuk bertemu di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Juli tahun 2007. "Saya janda mas, punya anak 1, kata Atika. Zaki merasa kaget dan dia mengatakan, "Saya mahasiswa Trisakti, jurusan akuntansi, dan sekarang bekerja sebagai sales marketing di sebuah bank di Jakarta," kata Zaki. Hati keduanya berbunga-bunga. Kemudian mereka bersenda gurau, bercerita banyak hal, dan sepakat untuk berpacaran. Hari-hari yang indah dilalui Zaki dan Atika. Setiap hari, kata-kata cinta dan sayang kerap mereka ucapkan. Setelah berpacaran selama 3 bulan, Atika mengajak Zaki ke rumahnya untuk diperkenalkan kepada Muhtarjo, orang tuanya Atika. Melihat Atika yang serius, Zaki lantas mengaku telah memalsu identitas temannya. "Sebenarnya yang suka menelpon kamu itu adalah temanku, tapi dia memakai ponselku. Sekarang dia sudah pulang kampung," kata Zaki. Atika tak mempermasalahkan hal itu. "Ya udah mas, saya terima mas apa adanya. Yang penting mas mau nasihati saya dan mau bertukar pikiran," kata Atika.
Tapi ada satu hal yang masih dirahasiakan. Zaki masih merahasiakan pekerjaan dan status dia yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak. Waktu demi waktu berlalu, tidak terasa hubungan mereka semakin dekat. Bahkan mereka sudah berani melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Pada akhir tahun 2007, di usia 6 bulan hubungan mereka, Atika mulai mendesak Zaki untuk segera menikahinya. Zaki pun bingung karena sebenarnya dia berbohong, sudah punya istri dan sudah punya anak. Akhirnya karena didesak terus oleh Atika, Zaki pun berterus terang bahwa dirinya sudah berkeluarga dan sudah punya anak. "Selama ini saya telah membohongi kamu. Saya orang biasa dan saya sudah menikah," kata Zaki. Atika terkejut dan sangat kecewa. Mereka pun bertengkar. Sejak pertengkaran itu, Zaki dan Atika jadi jarang berkomunikasi. Tidak disangka-sangka, pada suatu hari, Atika mendatangi rumah mertua Zaki. "Saya pacarnya Zaki dan saya sedang hamil 3 bulan, ujar Atika saat itu. Mendengar pengakuan Atika, mertua Zaki marah. Kalau memang Atika hamil, Zaki harus bertanggung jawab. Mertua Zaki kemudian menghubungi Zaki dan menyampaikan kalau Atika hamil dan datang ke rumah minta pertanggungjawaban. Mendengar hal itu, Zaki marah, mukanya memerah. Ia pun lantas mendatangi rumah Atika. Tapi saat itu Atika tidak ada di rumah. Saat itu juga Zaki memberitahu orang tua Atika mengenai masalahnya. Orang tua Atika marah. Dalam kondisi yang panas, Zaki dan orang tua Atika sepakat melakukan tes DNA. Zaki mendatangi tempat Atika bekerja dan menyatakan niatnya untuk melakukan tes DNA. Entah kecewa atau marah, Atika justru meninggalkan Zaki dan pergi beberapa hari ke Sukabumi dengan alasan pekerjaan. Zaki tersinggung, dia merasa dipermainkan. Dalam kondisi yang stres, Zaki menerima pesan singkat dari teman Atika. "Kalau memang jantan, kamu harus berani, dan kalau benar suka sama Atika, kamu datang ke tempat kerja." Isi pesan SMS tersebut. Pesan tersebut langsung dibalas oleh Zaki dan disambut telepon balik oleh Atika. Keduanya pun kembali terlibat pertengkaran. Atika mengancam Zaki, "Selagi saya masih hidup, saya akan cari Mas dan saya akan hancurin keluarga Mas semua," kata Atika. Jakarta siang hari, tanggal 17 Januari tahun 2008, Zaki dan Atika kembali bertemu di halte yang terletak di depan Plaza Koja Jakarta Utara. Di halte itu mereka kembali bertengkar. Keributan juga melibatkan istri Zaki yang dihubungi Atika melalui ponsel. Saat itu, lewat ponsel Atika bertengkar dengan istri Zaki. Merasa tidak enak bertengkar dilihat banyak orang. Dengan pikiran yang kalut, Zaki mengajak Atika untuk menyelesaikan masalah di tempat yang tidak dilihat oleh umum. Mereka pun sepakat untuk pergi ke sebuah hotel. Sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di sebuah hotel di Jakarta Utara. Mereka memesan sebuah kamar bernomor 17 AB. Di dalam kamar tersebut, pertengkaran kembali pecah. Atika kembali meminta pertanggungjawaban Zaki. "Mas, saya ini hamil. Perut saya makin besar. Saya mau nikah tanpa janin dan minta duit untuk menggugurkan kandungan," pinta Atika. Pertengkaran sempat mereda ketika mereka mulai saling menyatakan rasa sayang, bahkan sempat akan melakukan hubungan badan. Namun sebenarnya Atika sedang menjebak Zaki. Atika menghubungi ponsel istri Zaki dan membiarkan telepon tersebut tetap tersambung saat mereka bermesraan. Atika ingin membuktikan kepada istri Zaki kalau Zaki benar-benar menyukainya dan mencintainya. Akhirnya Zaki mengetahui kalau ia sedang dijebak. Kontan saja Zaki meninju rahang Atika. Atika berontak, "Mas, matiin saya saja kalau Mas berani," tantang Atika. Zaki pun semakin marah. Atika tidak menyerah dan malah memberontak. Atika berusaha merebut pisau, tangannya tergores. Atika terus mencaci Zaki dan Zaki semakin gelap mata. Dan akhirnya Atika pun meregang nyawa. Zaki kemudian memutar otak untuk menghilangkan jejak. Kamar yang penuh bercak darah pun dibersih. Spray, handuk, dan bantal diganti dengan yang masih bersih dari kamar sebelah. Tubuh korban ditaruh di bawah kolong tempat tidur. Zaki pun kabur membawa potongan kepala Atika dan pakaiannya yang dimasukkan ke dalam tas dan kemudian dibuang ke Kali Kresek. Uang senilai Rp120.000, ponsel merek Nokia tipe 3220 dan motor Yamaha Jupiter Z milik Atika juga dibawa kabur oleh Zaki. Di tangan kepolisian, kasus ini naik dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan hasil dari penyidikan kasus kematian Atika membawa polisi kepada satu nama, yaitu Zaki Aprijal Nurpaijin. Namun keberadaan Zaki masih belum diketahui. Di mana Zaki berada? Polisi mencoba menelusuri sinyal ponsel milik Atika. Ponsel tersebut dibawa Zaki dan digunakan Zaki untuk mengirim SMS palsu kepada ayah Atika, yaitu Muhtarjo. Seakan-akan yang mengirim SMS adalah Atika, yang menyatakan bahwa Atika sedang berada di Sukabumi, serta mengabarkan bahwa Atika telah dirampok dan dibuang di Cibubur, Depok, Jawa Barat. Tidak disangka oleh Zaki, justru kelakuan tersebut menjadi bumerang bagi dirinya, karena pihak kepolisian bisa melacak keberadaannya lewat sinyal ponsel Atika yang dipakai oleh Zaki.
Hanya berserang 5 hari setelah kejadian, tepatnya tanggal 22 Januari tahun 2008, polisi menangkap Zaki di sebuah kontrakan di Jalan Kota Bambu Utara 2, Palmerah, Jakarta Barat. Di kawasan kontrakan tersebut banyak dihuni oleh para penjual makanan seperti bakso dan nasi goreng. Di sini pula terbongkar profesi asli Zaki yang sebenarnya. Ternyata dia adalah penjual nasi goreng. Teman-temannya sesama pedagang nasi goreng tidak menyangka kalau Zaki adalah pelaku pembunuhan sadis itu, karena Zaki dikenal sebagai sosok yang baik. Di kontrakan itu pula polisi juga menemukan barang bukti berupa KTP, sepeda motor, helm, serta ponsel milik Atika. Ponsel Zaki, sepatunya yang masih terkena bercak darah, kaos, dan celana jin warna biru juga disita polisi. Zaki pun diborgol dan dibawa masuk ke dalam mobil polisi. Pada tanggal 8 September tahun 2008, atau 8 bulan setelah terjadinya kasus pembunuhan itu, setelah melewati masa persidangan yang panjang, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis bersalah Zaki Aprijal Nurpaijin dengan hukuman penjara seumur hidup. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di cerita kasus yang lainnya.